Alhamdulillah pembuatannya sudah selesai. Pembuatan biosaka sudah selesai. Seperti ini hasilnya teman ya. Warnanya kuning gitu, kuning putih ini. Nah seperti itu ya teman. Untuk warna tergantung rumput yang digunakan ya teman ya. Ini karena rumputnya hijau-hijau jadi ya gini airnya. Oke, aku cari rumput liar dulu di sekitaran pekarangan rumahku ya, yang masih segar dan tahan, paling tahan kebal penyakit ya. Ini yang merajalela di pekarangan rumahku ya. Kita ambil 5 yang bagus ya, jangan yang kena hama. Ini kita ambil dulu. Ini ya, ini bagus nih, segar nih. 1, terus ini juga rumput liar ini kebal banget sama hama ya. 2, ini juga, ini jenis rumputnya beda-beda ya teman. Yang merambat gini. Ini ya. Kita ambil yang bagus-bagusnya, yang bagus. Lebih dari 5 juga bagus ya temennya. Pokoknya kita ambil yang bagus, jangan ada hamanya ya. Nah ini bagus nih teman. Ntar ini juga bagus. Ini. Kenapa ada tanaman yang biasanya disukai hama dimakan hama, tapi ada waktunya dia tidak dimakan hama? Nah, saya itu hanya mengambil lapisan tepinya saja, pinggirnya saja, kulitnya saja. Kenapa tanaman liar ini ketika kena panas dia nggak layu? Terus kenapa ketika kena banjir dia itu nggak mati? Saya cuma berpikir dia punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Adaptasi kalau manusia pasti lewat kulitnya. Kepanasan ya kulit, kedinginan ya kulit. Gambaran saya, tanaman juga sama. Dia beradaptasi dan tidak dengan lingkungannya, diserang hama dan tidak tergantung pigmen atau bahan kimia paling luarnya apa. Makanya buat biosaka ini bahannya tidak boleh hancur. Saya praktek dulu, yang lain jangan dimulai dulu. Oke? Yang lain jangan dimulai dulu. Saya buat, dilihat dulu. Ini kalau kepanjangan boleh ditekuk. Nah, ini seluruh bahan itu masuk ke air. Seluruh bahannya masuk ke air. Itu 1 kali tekan, 1 kali aduk. Ini hanya ditekan saja. Seluruh bahannya diamati benar-benar. Itu tidak ada bekas hama dan jamur. Yaitu yang saya sebut dengan paripurna. Jadi biosaka itu hanya begini sebenarnya. Tapi teknik ini tidak mudah saya dapat. Teknik ini butuh waktu lama. Saya ingin buat satu larutan seperti darah kita didonorkan, Pak. Darah itu ketika ditabung, diinkubasi bisa bertahan 3 bulan. Dia nggak mati. Tapi darah kita ketika keluar dari tubuh berapa menit? Kurang dari 1 menit atau kurang dari 30 detik. Itu darah kita sudah mati, membeku, kena udara. Tapi ketika di kantong, itu darah kita mampu bertahan 3 bulan, tidak rusak. Nah, saya ingin membuat larutan dari bahan organik yang dia tidak busuk, yang dia tidak rusak dalam waktu yang lama. Ternyata saya dapat tekniknya hanya seperti ini. Catatannya, tidak boleh gulanya keluar. Kalau di sini rusak, gulanya keluar, dia akan busuk. Dia akan keluar gas, dan dia akan terdekomposisi, teramoniasi. Oke,
Jadi buat biosaka itu hanya begini Pak. Oke, boleh dimulai. Jangan sampai remuk, Pak. Jangan sampai hancur. Tidak boleh remuk. Karena kita hanya akan mengambil lapisan tepinya saja. Tapi sampai berapa menit itu, Pak? Ini paling 20 menit sudah jadi. Kalau pemula, Pak, tenggelamkan seluruh bahannya. Tenggelamkan ke air seluruh bahannya. Itu kurang tenggelam. Plus, nah. Terus letak di pinggir. Biar putarannya sempurna. Kurang pinggir, Pak. Nah. Siap. Tekanannya lambat, tapi adukannya kuat. Padahal ini metodenya tetap ada SOP-nya. Terus pemilihan bahannya ada SOP-nya juga, ada ciri-ciri yang menjadi ketetapan yang dilarang dan diperbolehkan. Nah, yang dulu saya anggap ciri-ciri yang saya tetapkan itu bisa memenuhi syarat sebagai acuan. Ya. 20 menit langsung jadi dan tidak rusak mungkin sampai 5 tahun, Pak. Ini hampir semuanya pelaku oplosan, ya kan? Oplosan insek. Oh, bisa oplosan itu aja? Enggak, jenengan itu kan biasanya petani itu kalau nyemprot, inseknya kan macam-macam. Oh, mudah-mudahan dengan ini tobat Pak, nggak usah oplosan lagi gitu loh. Hah? Oh, semua. Berarti sampai 20 menit itu airnya nggak keruh, Pak ya? Ya nanti jadi Pak, ini wis mulai berminyak, mulai keluar. Nah, nek bahannya nanti hancur berarti terlalu kuat. Dua-duanya neken ya. Lah, lihat pista aja nih. Orang tapi tenang. Kembali ke alam bersama biosaka. Nanti setelah selesai penyimpanannya bagaimana itu Pak? Nah, letakin botol aja udah. Udah disimpan di botol gitu aja? Iya udah. Tidak ada tambahan apapun sudah ya? Tidak ada. Oke, siap. Nanti mohon dijelaskan untuk pengaplikasiannya kayak apa ya? Nah, kenapa saya tidak bahas tentang dosis dan lain-lain? Iya, siap. Karena sebenarnya di YouTube di mana-mana SOP itu kertas ada. Terus di sini mayoritas sudah 3-4 tahun ngomong dosis wis bosen. Oh, oke, siap. Ini dosisnya hanya 50 mili Oke, siap. atau 40 mili per tangki. Oke. Hanya disemprot embun 1 hektar cukup 3 tangki saja. Siap, 1 hektar. Siap. Ini untuk campuran pakan ikan juga bagus. Oke, itu yang kita. Untuk campuran pakan nyemprot pakan kambing itu juga bagus. Kan kambing sakit, Pak. Hah? Oh, rumputnya disemprot ini. Kalau Itu capek. selera makannya gitu. Rumput yang diret itu atau rumput yang Yang tanam berapa?